Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah alladzi ilaihi muntahal maqasid wa marji'u kullil umur. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bi syari'atihi at-tahirah wa ala jami'i alihi wa ashabihi alladzina yattabi'unahu bi ihsanin ajma'in. Amin. Amma ba'd. Segala puja dan puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kita semua kemanakah arah dari tujuan hidup kita di dunia yang fana ini. Allah lah tujuan akhir kita semua. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita semua bagaimanakah cara melaksanakan ajaran agama Islam yang kita cintai ini, yaitu dengan melaksanakan syariatnya yang suci, tentu dengan keikhlasan dan kemurnian hati. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan juga kepada segenap keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah mengikuti jejak beliau dengan penuh ketaatan. Kami bersama-sama sahabat-sahabat kami bermaksud ingin menyuguhkan apa yang kami sebut dengan MP3 Fikih yang akan mengulas tentang dasar-dasar ilmu fikih yang berhaluan Syafi'i, yang insya Allah akan dimulai dari bab yang paling awal sampai bab yang terakhir. MP3 ini mengacu pada kitab Matnul Ghayah wa Taqrib atau dikenal dengan kitab Takrib, sebuah kitab fikih yang paling populer di kalangan pesantren salaf. Kitab ini dipelajari hampir di seluruh pesantren salaf di Indonesia, termasuk di lembaga kami. Tujuannya adalah agar para pemirsa dimanapun Anda berada dapat memiliki kajian-kajian fikih dalam bentuk MP3 di dalam situs kami www.addinulqayyim.com secara lengkap dan tentu free. Semoga Allah berkenan untuk memberikan hidayah serta taufiknya demi suksesnya kegiatan ini, dan semoga pula pengabdian yang teramat kecil penuh debu ini dapat diterima di sisinya. Amin. Doa para pemirsa tentulah amat sangat kami harapkan agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Semoga hadiah kecil ini dapat bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Sekian, selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Qala al-qadhi Abu Syuja' Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Asfahani rahmatullahi ta'ala alaih, sa'alani ba'dul asdiqa hafizahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhhabil imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuh fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz liyaqruba 'alal muta'allimi darsuhu wa yashula 'alal mubtadi'i hifdhuhu wa an ukaththira minat taqsimat wa hasril khisal fa ajabtuhu ila dhalik taliban lithawab raghiban ila Allah ta'ala fit taufiqi lis-shawab. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bi'ibadihi
latifun khabir. Penulis dari kitab takrib ini yaitu Syekh Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani rahimahullah. Mengawali karyanya dengan bacaan basmalah, hamdalah, serta sholawat. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abu Syuja, seorang yang sangat alim, dermawan, dan pernah menjadi hakim dan juga pernah menjadi menteri. Setelah hidup sebagai seorang pejabat, beliau hijrah menempuh jalan zuhud, bertempat di Madinah, tepatnya di Masjid Nabawi, bertugas merapikan tikar dan lentera masjid sampai akhir hayatnya. Lahir tahun 434 Hijriah dan meninggal pada tahun 593 Hijriah. Penulisan ini dibuat karena Syekh Abu Syuja diminta oleh sebagian dari sahabat-sahabatnya untuk menyusun fiqh bermadhab Syafi'i yang sangat ringkas dan sederhana dan terbagi dalam bagian-bagian yang banyak agar mudah dipelajari dan dihafal. Beliau penuhi permintaan sahabat beliau itu seraya memohon taufik pada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Kitabut Thaharah. Pembahasan awal dari kitab ini adalah mengenai hukum-hukum bersuci. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, kami ingin menjelaskan terlebih dahulu kata thaharah dalam tinjauan fiqih. Thaharah sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Fathul Qarib adalah fi'lu ma tustabahu bihi shalah ay min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najasatin. Jadi thaharah adalah melakukan suatu kegiatan-kegiatan tertentu seperti wudu, mandi, tayammum, dan menghilangkan najis dengan tujuan agar seseorang dapat melaksanakan sholat. Itulah makna thaharah yang akan menjadi pembahasan perdana ini. Nah, karena air merupakan alat utama dari kegiatan thaharah itu sendiri, maka Syekh Abu Syuja menjelaskan terlebih dahulu macam-macam air dengan kalimatnya yang berbunyi al-miyahul lati yajuzu bihat tathiru sab'u miyahin. Air yang dapat dibuat untuk bersuci itu ada 7 macam, yaitu ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul bardi. Jadi air yang dapat dibuat bersuci itu antara lain adalah air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air salju, dan air embun. Ketujuh macam air ini jika kita simpulkan adalah air yang turun dari langit dan keluar dari tanah dengan warna apapun, asal masih tetap dengan asal kejadiannya. Dalam syarah kitab ini dijelaskan dengan kalimat ma nazala minas sama'i au naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kanat min aslil khilqah. Kemudian dari tinjauan hukum, air itu terbagi menjadi 4 bagian. Tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Tahirun mutahhirun ghairu makruhin isti'maluhu wa huwal ma'ul mutlaq. Bagian pertama adalah air yang hukumnya itu suci serta dapat menyucikan,
dan tidak makruh menggunakan air tersebut. Air jenis ini dinamakan air mutlak atau air murni. Yang kedua adalah wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musyammas. Air yang suci dan menyucikan, akan tetapi menggunakan air jenis ini dihukumi makruh. Air ini adalah air yang panas karena dijemur di bawah sinar matahari. Kemakruhan air ini tidak bersifat selamanya, akan tetapi hanya pada saat air itu panas. Jadi jika airnya sudah dingin, maka hilanglah hukum makruhnya tadi. Yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'mal wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Air suci tapi tidak dapat menyucikan. Nah, ini terbagi menjadi dua. Pertama adalah air musta'mal, seperti sisa air yang sudah pernah digunakan untuk wudhu atau mandi pada basuhan pertama, atau sisa air yang digunakan untuk menghilangkan najis yang melekat pada sebuah benda dengan syarat air tersebut tidak berubah salah satu sifatnya dan tidak pula bertambah kadar ukurannya setelah benda yang disucikan tersebut diangkat dari permukaan air dan setelah dikurangi berapa kira-kira kadar air yang telah diresap. Berikut redaksinya. Wa huwal ma'ul musta'malu fi raf'i hadatsin au izalati najisin illam yataghayyar wa lam yazid waznuhu ba'da infisalihi amma kana ba'da i'tibari ma yatasharrabuhu al-maghsulu minal ma'. Dan bagian kedua dari air suci yang tidak dapat menyucikan adalah air yang telah berubah salah satu sifatnya, apakah itu warna, bau, maupun rasanya, karena bercampur dengan zat suci lain yang mencegah terhadap kemutlakan air tersebut. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah wa ma'un najisun wa huwa alladhi halat fihi najasatun wa huwa dunal qullataini au kana qullataini fataghayyara wal qullatani 500 ritlin baghdadiyin taqriban fil asah. Air yang hukumnya najis, ya, ini bagian keempat, dikarenakan kemasukan benda najis, di mana air tersebut kurang dari 2 kullah atau 2 kullah, akan tetapi salah satu sifatnya berubah. Berapakah ukuran 2 kullah itu? 2 kullah kurang lebihnya adalah 500 kati Baghdad menurut pendapat yang paling sahih, atau jika dikonversi ke kubik atau liter menurut Imam Nawawi menjadi 0,55 meter kubik atau 174,5 liter. Nah, jadi jika kita simpulkan, air dari sisi hukumnya terbagi menjadi 2, yaitu suci dan najis. Yang suci terbagi menjadi 2, ada yang menyucikan dan ada pula yang tidak dapat menyucikan. Yang menyucikan ada 2, ada yang tidak makruh
penggunaannya dan ada yang makruh. Dan yang tidak menyucikan ada dua. Pertama, air mustamal, dan kedua adalah air yang telah mengalami perubahan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga kita dapat bertemu lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Amin. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.